Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah yaitu Komite Ranting Pondok Catur Timur yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa untuk bertemu di kajian KPP ini. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semua. Amin. Pada malam hari ini kita lanjutkan materi fikih Toharoh, yaitu bab kaifiyah wudu. Pada pertemuan bulan kemarin kita sudah menyelesaikan sampai pada kaifiyah nomor 15, yaitu berkaitan dengan membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, pada malam hari ini kita masuk ke nomor 16, yaitu sumamsah birosika. Nah, lalu usaplah kepalamu. Jadi setelah membasuh kedua tangan sampai siku, nah kita melanjutkan gerakan berikutnya, yaitu mengusap kepala berdasarkan ayat yang tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 di Muqaddimah kemarin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, basuhlah atau cucilah mukamu, wajahmu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku, kemudian wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu. Jadi yang diusap di sini Bapak Ibu adalah roksul, ru'usikum, kepalamu, bukan syakur.
bukan rambut. Jadi yang diusap itu kepala, bukan rambut. Cuma di atas kepala kita itu tumbuh rambut. Maka ketika mengusap kepala, yang terkena adalah rambutnya. Sebab nanti kalau yang diusap itu rambut, sebab ada orang yang mungkin tidak punya rambut. Nah, kalau nggak punya rambut, terus yang diusap apanya? Sehingga kalau yang diusap itu kepala, ada rambutnya atau tidak ada rambutnya, ya tetap diusap kepalanya. Maka di sini yang diperintahkan oleh Allah itu diusap itu adalah kepala. Nah, di dalam hadis yang diceritakan oleh sahabat Umar juga tersebut di Muqaddimah bahwa inna Usmana da'a biwadu'in fagosala kaffaihi salasa marot summa tamat mado wastan syako wastan syaro summa gosala wajhahu salasa marot summa gosala yadahu yumna ilal mirfaqi salasa marot summa yusra misla dalik summa masaka birok sini. Nah, ini jadi di bagian akhir dari hadis ini disebutkan kemudian mengusap kepalanya summa masaka birok sini. Kalangan ulama fikih berbeda pendapat dalam memahami makna biruusikum. Tadi di ayatnya nih famsaku biruusikum. Jadi memahami makna kalimat biruusikum ini ada dua pendapat besar. Pendapat yang pertama memahami bahwa huruf jarbi, ya ini huruf bi ini tak. Di dalam kalimat ini mempunyai makna takbid. Takbid itu artinya sebagian. Sebagian. Nah, Imam Asy'ari itu memahami makna ini. Makna takbid. Bi itu bermakna takbid, artinya bi. Huruf bi di sini artinya sebagian. Karena artinya sebagian, maka kalau tadi kita artikan berarti wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala. Jadi karena dipahami huruf bi di situ artinya sebagian, maka ketika mengusap kepala ini seandainya yang diusap itu hanya sebagian dari kepala, ya sudah sah. Bahkan ya Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan sehelai rambut itu pun juga sebagian dari kepala. Sehingga seandainya kok yang diusap itu hanya sebagian rambut saja, hanya sehelai rambut saja, maka itu sudah sah. Nah, ini karena memahami dari sisi dengan pendekatan bahasa. Jadi huruf bi di sini itu mempunyai makna sebagian, sehingga kalimat wamsahu biruusikum itu artinya usaplah sebagian dari kepala. Nah, logika seperti ini Bapak Ibu, ini bisa kita pahami dalam realitas kehidupan sehari-hari. Ketika ada dua anak saling pukul-memukul karena mungkin gojek, mungkin berkelahi, ketika ada yang terkena pukul kepalanya, dia pasti akan mengatakan kepalamu kena pukul, sehingga dia lapor kepada bapaknya, kepada ibunya, atau mungkin kepada gurunya bahwa kepalanya terkena pukul. Kayak petinju itu kan, wah kena kepalanya. Padahal yang kena itu bukan seluruh kepalanya. Yang kena pukul itu kan tidak seluruh kepala kena semua. Yang kena itu bisa pelipisnya, bisa tempurnya, bisa depannya, jadi nggak semuanya, hanya sebagian. Tapi nggak mungkin orang mengatakan, wah kena pukul sebagian kepalanya. Apa orang mengatakan begitu? Dia kena pukul sebagian kepalanya, kan enggak? Tapi dia mengatakan kena pukul kepalanya. Jadi yang dimaksud dengan kepala di situ, pakai huruf biruusikum.
sebagian dari kepala, tapi diungkapkan dengan menyebut kepala secara keseluruhan. Nah, ini yang pertama. Sehingga nanti kalau dalam prakteknya ada yang mempraktekkan pemahaman seperti ini, maka ketika berwudu pusat kepala ya cukup sebagian saja, cukup sebagian saja, selesai. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada yang memahami pendapat yang kedua, huruf jardi di situ, bak huruf di situ, maknanya al-ilsaq. Al-ilsaq itu artinya menempel, yang berarti zaidah artinya takkit, yang menguat. Sehingga yang dimaksud dengan kalimat dilusikum di situ karena menempel dan ditakkit, maka artinya secara keseluruhan, kepala secara keseluruhan. Jadi bukan hanya sebagian saja. Nah, karena memahami makna kepala itu seluruh keseluruhan, maka ketika mengusap kepala itu dilusikum ya artinya berarti usaplah seluruh kepala. Ya, kalau tadi yang pertama mengartikan diusap sebagian, yang kedua ini usaplah seluruh kepala. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau kita memahami dari sisi kebahasaan, mengusap kepala itu ada dua pendekatan. Dari sisi pendekatan kebahasaan. Nah, kemudian itu dia jadi mengusap kepala. Nanti yang benar yang mana ya kita lihat bagaimana nanti praktek. Kemudian yang ke-17, yang ke-17 disebutkan au binasiyatihi wa alal imamati, yaitu usaplah ubunmu dan atas surbanmu. Jadi mengusap ubun atau dan bagian atas dari surban bagi kaum laki-laki yang tidak melepas surbannya atau perempuan yang tidak melepas jilbabnya. Nah, kalau tadi di nomor 16 itu mengusap kepala, artinya berarti kepala itu tidak tertutup oleh apapun. Nah, yang ke-17 ini ketika kepala itu tertutup, lebih-lebih di sini dalam praktek realitas Rasulullah tertutup oleh surban dan bagi ibu-ibu tertutup oleh jilbab, maka cara untuk mengusap kepalanya itu adalah dengan mengusap ubun-ubun. Ubun-ubunnya, ubunan di sini. Maka ambil air, ya, kemudian diusapkan, bukan diguyurkan, diusapkan aja. Ubun-ubunnya terus diusapkan di atas jilbabnya. Nah, ini hadisnya seperti hadis yang diceritakan oleh Mughirah dari Muslim dan Abi Dawud dan Tirmidzi, annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati. Jadi Rasulullah SAW berwudu lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dan mengusap atas surbannya atau bagian luar dari surbannya. Nah, sehingga Bapak Ibu ada dua praktek di dalam mengusap kepala. Pertama, ketika kepala itu tidak tertutup, maka cara mengusapnya tadi ada dua pendapat. Pendapat pertama tadi sebagian kepala, pendapat kedua seluruh kepala. Kemudian praktek yang kedua, ketika kepala itu ada tutup, apakah itu surban ataukah itu jilbab dari perempuan, maka cara mengusapnya adalah yang diusap ubun-ubunnya, kemudian sisanya diusapkan di atas surban atau jilbabnya. Nah, telinganya bagaimana? Nanti telinganya apakah harus ikut atau tidak? Ini kan masih secara umum. Ini nomor 17. Nah, kemudian nomor 18, teknis dan cara mengusap kepala. Kalau tadi ada pendekatan bahasa yang dipakai ya, oleh para ahli fikih. Nah, bagaimana praktek mengusap kepala yang dilakukan oleh Rasulullah? Artinya, famsahu biru'usikum itu yang bisa memberikan contoh prakteknya adalah Rasulullah. Sehingga kita nanti lihat bagaimana Rasulullah
Rasulullah mempraktekkan cara mengusap kepala. Maka di dalam kaidiyah nomor 18 ini disebut bi'imroril yadaini min muqaddamihi ilal qafa wa rabbihima ilaihi, dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala dari sini depan sehingga ke tengkuk, berjalan ke belakang sampai ke tengkuk, dan dikembalikan lagi pada permulaan. Jadi berdasarkan hadis ini. Jadi inilah hadis yang menjelaskan tentang cara mengusap kepala, menafsirkan ayat wamsahu biru'usikum. Jadi tidak menggunakan pendekatan bahasa, tapi menggunakan bagaimana Rasulullah mempraktekkan. Gitu. Karena yang berhak untuk memberikan contoh hanya Rasulullah. Apa kata hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Sa'id bin Asim dalam sifat wudu, yang menjelaskan ya, bahwa wabada'a bi muqaddami ra'sihi, dan beliau Rasulullah memulai mengusap kepala itu dari permulaan kepalanya depan, sehingga atau kemudian menjalankan kedua tangannya, kedua telapak tangannya tadi sampai pada tengkuknya, sampai belakang sampai tengkuk, karena kepala tadi yang mulai dari depan diusapkan sampai ke tengkuk sini. Nah, kemudian kembali lagi ya, summa raddahuma ilal makani ladzi bada'a minhu, kemudian dari tengkuk ini tadi mengembalikannya ke tempat mulainya lagi, dikembalikan. Jadi dari sini ini kemudian kembali. Sehingga kalau kita praktekkan seperti ini atau membaca prakteknya Rasulullah ini, berarti ya makna dari wamsahu biru'usikum itu artinya usaplah seluruh kepala. Prakteknya Rasulullah ketika kepala itu tidak tertutup oleh ya jilbab ataupun surban. Jadi inilah tafsiran dari ayat tadi. Sedangkan tafsiran yang mengatakan itu hanya sebagian tadi berarti tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Tapi kalau nanti digunakan untuk memahami ketika tertutup oleh jilbab atau oleh surban, maka penafsiran bahwa biru'usikum itu sebagian bisa jadi benar, karena yang diusap memang kemudian hanya sebagian mana kubur. Nah itu, jadi itu bapak-bapak ibu terkait tentang makna dari mengusap kepala. Jadi terlepas dari kedua pendapat di atas, Rasulullah mempraktekkan ayat mengusap kepala itu dengan cara seperti yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Sa'id bin Asim dalam kaitannya dengan sifat wudunya Rasulullah, yaitu beliau memulai mengusap kepala dari permulaan kepalanya bagian depan sehingga menjalankan kedua tangannya sampai pada tengkuknya, kemudian mengembalikannya pada tempat memulainya tadi. Ini praktiknya. Nah, kemudian yang ke-19 mengusap kedua telinga. Mengusap kedua telinga. Summa sahil udunaini dhahiruhuma bil ibhamaini wa batinahuma bis-sababataini. Kemudian usaplah kedua telingamu sebelah luarnya dengan dua ibu jari dan sebelah dalamnya dengan telunjuk. Jadi makanya dalam prakteknya kan kemudian berdasarkan hadis ini dijelaskan setelah mengusap kepala dilanjutkan summa masaha bi ra'sihi wa alqala isba'aihi sababataini fi udunaihi wa masaha bi ibhamahi ala dhahri udunaihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Setelah mengusap kepala, beliau memasukkan kedua telunjuknya pada kedua telinganya. Nah, telunjuknya dimasukkan ke telinga dan mengusap kedua ibu jari pada kedua telinga luar.
Jadi seperti ini. Jadi ujung jari ini masuk untuk mengusap telinga bagian dalam, ujung jempolnya ibu jari ini mengusap yang bagian luar. Nah, sehingga kalau kita praktekkan secara keseluruhan memang itu menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena telinga itu bagian dari kepala. Jadi dalam berwudu ini telinga itu bagian dari kepala. Maka ketika mengusap kepala, famsahu biru'usikum, meskipun di dalam ayat Al-Quran tadi itu tidak disebutkan mengusap telinga, tapi karena telinga itu bagian dari kepala, maka di hadis ini dijelaskan bahwa mengusap telinga itu menjadi bagian dari mengusap kepala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, tapi ketika tadi tertutup oleh surban atau tertutup oleh jilbab, nah Rasulullah memang tidak mempraktekkan sekaligus mengusap telinga, sehingga Rasulullah hanya mengusapkan tangannya tadi di atas surbannya saja. Nah karena hanya di atas surban, ya telinganya kalau tertutup jilbab ibu ya nggak perlu diusap. Tapi kalau misalkan tetap mau diusap, ya monggo. Tapi Rasulullah tidak mengusap telinganya ketika kepala itu tertutup oleh surban ataupun jilbab. Nah ini yang terkadang membedakan kaifiyah berwudu ya di antara umat Islam, karena tadi ada pendapat yang berbeda tadi. Ada yang memahami biru'usikum itu sebagian, ada yang memahami keseluruhan. Tapi prakteknya Rasulullah ternyata memahami secara keseluruhan. Nah, berapa kali gerakan mengusap kepala ini dilakukan? Karena di sini pakai kata famsahu, berbeda dengan kata waksilu. Waksilu itu artinya membasuh. Maka ketika menggunakan kata waksilu, itu air harus merata. Air harus mengenai anggota tubuh itu secara merata. Tidak boleh ada yang tidak terkena air wudhu ketika menggunakan kata faksilu. Faksilu wujuhakum, faksilu aydiyakum, faksilu arjulakum, itu semuanya menggunakan faksilu, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki di dalam Al-Quran tadi 3. Nah yang kepala ini menggunakan famsahu. Karena menggunakan famsahu maka tidak harus terkena basahan air, karena hanya diusap. Maka ketika mengusap kepala itu tidak perlu diguyurkan airnya ke kepala. Kalau ada yang biasanya airnya itu diguyurkan ke kepala, sudah diguyurkan 3 kali, telinganya juga itu 3 kali, kaki ini juga 3 kali. Padahal contohnya Rasulullah tadi hanya 1 kali, diusap saja, 1 kali selesai. Karena hanya mengusap, bukan membasuh. Nah ini bedanya antara kata faksilu dengan famsahu. Jika membasuh maka dalam membersihkan anggota wudhu dituntut merata, semua anggota harus terbasuh air. Sehingga untuk membersihkannya harus dengan cara diguyur atau dibasahi. Tapi ketika menggunakan kata masaha, famsahu, maka tidak dituntut untuk merata, karena hanya cukup diusap saja. Maka mengusap kepala itu cukup sekali saja. Rata atau tidak rata yang sudah diusap lagi masa sekali saja. Nah yang ada itu mengusap sebagian tapi 3 kali. Nah mengusap 3 kali. Sudah mengusap tapi 3 kali. Padahal mengusap itu tidak harus bahasa kok sampai 3 kali. Nah, makanya Rasulullah prakteknya mengusap kepala itu hanya satu kali. Nanti itu sama dengan ketika tayamum. Tayamum itu juga pakai kata masaha, famsahu. Nah ini hadisnya dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah melihat Rasulullah berwudu, lalu ia menyebutkan hadis secara keseluruhan 3 kali dan mengusap kepalanya serta kedua telinganya dengan sekali usapan. Jadi yang lain 3 kali, tapi khusus untuk kepala dan kedua telinga itu cukup sekali usapan. Nah, kemudian nomor 20, membasuh kedua kaki
hingga mata kaki, kedua kaki. Summaksil rijlaika ma'al kahbain bidarbi salasan. Lalu basuhlah kedua kakimu, ya, pakai kata dua salah, ya, taksil tadi. Summa kemudian basuhlah kedua kakimu, ya, hingga mata kaki, ma'al kahbain bidarbi, dengan digosok-gosok. Jadi tidak hanya diguyur, ya, tapi dengan digosok-gosok salasan tiga kali. Seperti tersebut di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini sebenarnya kalimatnya itu faksilu, jadi faksilu arjulakum ilal ka'bayn. Maka basuhlah kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi cucilah, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Nah, di saat membasuh kedua kaki, hendaknya juga dengan cara digosok-gosok. Ini digosok, jangan sampai hanya diguyur. Maka Rasulullah mengingatkan, tawad doa faja'ala yaqulu hakada yadluk, kata Rasulullah. Ya, jadi bahwa Rasulullah berwudu, maka beliau mengerjakan demikian. Bagaimana? Menggosok-gosok. Jadi digosok. Sehingga kalau kita berwudu, ya serius dibersihkannya. Kemudian nomor 21, mensela-sela jari-jari kaki. Wa khalidil asabi'a ma'a italati muslimima. Dan sela-selailah jari-jari kakiku dengan melebihkan membasuh keduanya. Nah, jadi jari-jari kaki, karena biasanya kayak apa itu, mungkin ya kalau hanya diguyur saja nanti sela-sela jari itu tidak terbasuh, tidak terkena oleh air. Sela-selailah di antara jari-jari waholala bainal asabi'in. Dan juga falyutil wurrotahu wa tahjila, dan boleh melebihkan sinar muka, tangan dan kakinya. Maksudnya tadi dibatasi sampai mata kaki, maka boleh sampai naik ke betis, boleh sampai ke lutut, ya, dalam membasuh kaki ini minimal sampai di mata kaki. Nah, kemudian di hadis yang lain juga diceritakan, ya sama tadi, mensela-sela kaki, mensela-sela jari kedua tangan dan kedua kaki. Ini penting jadi perhatian. Kemudian yang nomor 22, memulai membasuh kaki yang kanan. Wabda bil yumna, dan mulailah membasuh kedua kaki itu dari yang kanan. Berdasarkan hadis yang disampaikan Ibunda Aisyah, bahwa Rasulullah suka mendahulukan yang kanan apabila melakukan hal-hal yang baik, misalkan makan dengan tangan kanan, ya, masuk rumah dengan tangan memulai dari tangan kanan, masuk kaki kanan, masuk ke masjid juga mendahulukan kaki yang kanan, bersisir juga mendahulukan bagian yang kanan, pakai baju. Nah, pakai baju ini banyak yang gagal. Ya, kebiasaan kita itu kalau nggak kanan kan susah. Membiasakan yang kanan dulu masuk itu, dan biasanya kan yang kiri. Gitu. Kebanyakan anak-anak kita itu kalau nggak dilatih itu masukkan baju kaos itu yang kiri dulu gitu ya. Pakai sendal, pakai sepatu, itu juga mendahulukan yang kanan. Nah, Rasulullah suka seperti itu, termasuk dalam hal ini adalah ketika membasuh bagian anggota wudu, ada yang kanan dan kiri, maka beliau mendahulukan yang kanan terlebih dahulu. Nah, kemudian diperjelas oleh hadis Umrah tadi, summa wa salah rijlahul yumna ilal ka'bayn summa yusra misla dzalik. Beliau membasuh kedua kaki sampai mata kaki 3 kali, yang kanan dulu, kemudian yang kiri, seperti itu pula. Nah, kemudian jadi dalam membasuh kedua kaki tidak dilakukan secara berselang-seling kanan dan kiri, tetapi membasuh yang kanan sampai sempurna 3 kali dahulu, kemudian
kemudian ganti yang kiri secara sempurna 3 kali. Nah, kemudian yang ke-23, menyempurnakan dalam membasuh kedua kaki pada ahad wassalahuma, dan sempurnakanlah membasuh kedua kaki itu. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendapati ada sahabat yang ketika membasuh kedua kakinya ada yang tidak terkena basuhan air, dan yang dijumpai oleh Rasulullah ini adalah tumit bagian belakang, ya, kaki bawah bagian belakang itu tidak terbasuh oleh air, sehingga Rasulullah sampai mengingatkan 3 kali, ya, wailul lil aqabi minan nar, ya, wailul lil aqabi minan nar, sampai 3 kali beliau mengingatkan itu. Ya, kenapa? Karena ada yang ceroboh di dalam berwudu. Nah, jangan-jangan kita juga sering ya wudunya ceroboh, jadi membasuh kakinya tidak sempurna, maka Rasulullah katakan terkena api neraka begitu. Maka hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu ketika wudu. Nah, yang terakhir dari kaifiah wudu ini adalah yaitu membaca 2 kalimat syahadat, membaca syahadatain. Sesudah wudu selesai dilakukan, selanjutnya adalah membaca 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Apa kalimat syahadatain yang dibaca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ini sebenarnya bukan doa, karena kalimat yang dibaca itu adalah kalimat syahadatain. Tapi kita sering mengatakan doa. Kenapa? Karena kemudian ada yang menambahi bacaan ini dengan bacaan doa. Jadi di hadisnya, kalau kita lihat hadisnya, Rasulullah bersabda, "Minkum min ahadin yatawaddu fayusbihul wudu summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah samaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa." Jadi yang dibaca itu ini hadisnya. Meskipun nanti memang ada hadis yang lain yang kemudian di sini ada tambahan doa. Makanya kemudian disebut dengan doa sesudah wudu, karena ditambahi dengan doa. Apa doa yang ditambahkan? Nah, doa yang ditambahkan biasanya Allahumma ja'alni minat tawafina wa ja'alni minal mutatahhirin. Nah, karena ditambahi kalimat inilah, maka kemudian ya kita menyebut doa sesudah wudu, karena ada tambahan ini. Nah, siapa yang menambahi doa ini? Nah, ini yang menarik. Kalau kita baca hadisnya, ada beberapa riwayat hadis yang hadisnya itu sama seperti ini. Jadi cuma orang yang menyampaikan di sini ada yang berbeda, tapi bunyi hadisnya itu ya seperti ini. Ada banyak hadis, tapi ada satu hadis nanti yang kemudian menambahi tadi, setelah Muhammad dan Abdullah Rasulullah ditambahi dengan kalimat Allahumma ja'alni minat tawafina wa ja'alni minal mutatahhirin tadi. Nah, siapa yang nambahi? Nah, yang nambahi adalah seorang tabi'in, perawi dari hadis tersebut. Jadi bukan dari Rasulullah, ada yang kemudian nambahi. Makanya hadisnya itu nanti berbeda sendiri dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain itu nggak ada tambahannya, kok ini ada tambahannya. Jadi hadis seperti ini itu jumlahnya ada banyak, nggak ada tambahannya. Tapi di hadis yang satu itu ternyata ada tambahannya. Nah, karena yang ada tambahannya itu hadis itu hanya satu, ya makanya kemudian jadi dipertanyakan, kok bisa berbeda sendiri gitu.
Jadi kok bisa berbeda sendiri, padahal yang lain-lain itu nggak ada, kok ini malah ada sendiri. Nah, ini kan jadi bermasalah, sehingga kemudian diteliti, nah ketemulah Bapak-bapak Ibu. Ini saya ambilkan 3. Ini yang pertama, ini hadis yang panjang ceritanya, tapi intinya sama tadi. Jadi intinya sesudah berwudu, wudunya diperbaiki, sumaya kulu. Ini hadis lengkapnya. Ini lengkap hadisnya. Rawi-rawinya lengkap, sanadnya lengkap. Nah, ini sama ini yang saya merah. Kan sama dengan tadi. Hadis pertama. Hadis yang kedua sama juga. Hadis yang kedua juga sama. Nah, hadis yang ketiga, nah ini ada tambahannya di sini. Nah, ini yang dipersoalkan, kok bisa ada tambahan? Ini nggak hanya 2 sebenarnya. Yang seperti ini nggak hanya 2, ada banyak. Tapi saya hanya tampilkan 2, terus ada 1 yang nambahin. Nah, siapa yang nambahin? Yang nambah itu ada di sini nih. Jadi yang nambah itu ada di bagian Zaid Ain, Zaid bin Hubab. Kenapa? Karena Zaid bin Hubab itu di hadis yang ini tidak ada. Oh ada, itu berarti ini. Jadi Zaid bin Hubab ada, berarti ada di sini. Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karena ini yang tidak ada di hadis yang ini tidak ada, yang di sini tadi juga tidak ada. Jadi di hadis yang pertama ini di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Nah, kemudian di sini Ja'far bin Muhammad bin Imran ini yang disinyalir sebagai orang yang mungkin menambahi kalimat ini karena dia yang berbeda. Ininya di sini semuanya sama, sampai sini sampai. Nah, nanti di sahabat ini ada beberapa sahabat yang berbeda, tapi sama di sini. Ini kalau makanya Majelis Tarjih kemudian tidak mengambil hadis yang ini, yang berbeda sendiri ini. Sama dengan hadis menggerak-gerakkan tangan ketika ini. Yang itu ada 12 hadis, 11 hadis itu tidak menjelaskan menggerak-gerakkan, tapi beliau tidak menggerak-gerakkan, 1 hadis menjelaskan menggerak-gerakkan. Nah, karena itu yang diambil yang 11 hadis. Meskipun ya tetap ada hadisnya, ada hadisnya. Makanya yang biasanya menambahi kalimat doa ini dengan menggunakan hadis ini sebagai dasar. Berarti ada hadisnya ya. Ada hadisnya, cuma hadisnya menjadi problem. Sekarang jadi problem, maka tidak dipakai. Nah ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu, sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa nggak ada doanya, hanya baca 2 kalimat saja, terus ada yang mengatakan siapa bilang nggak ada doanya, mau ada hadisnya. Nah, hadisnya tadi itu problemnya seperti itu. Tapi kita di tarjih, sekali lagi tarjih hanya mengambil bacaan ini yang dibaca. Makanya yang kita ajarkan kepada putra putri kita ya bacaan ini, tidak perlu ditambahi kalimat ini. Nah, sesudah berwudu, anggota wudu dapat dikeringkan dengan handuk ataupun kain yang lain agar ketika sholat tidak terganggu dengan ceceran air wudu yang terus menetes. Ada yang biasanya kemudian berpendapat kalau sesudah wudu tidak boleh dihandui. Kenapa? Karena air wudunya itu nanti menjadi saksi besok di akhirat tetesan-tetesannya. Padahal Rasulullah ketika setelah berwudu beliau seringkali mengusap wajahnya itu dengan air surbannya. Artinya Rasulullah memang tidak bawa handuk, yang dibawa adalah surban. Nah, dengan surbannya itu beliau mengusap wajahnya setelah berarti ya sebenarnya itu diperbolehkan untuk membasuh membersihkan wajahnya itu dengan handuk. Nah, dengan demikian Bapak-bapak, Ibu, pembahasan tentang kaifiyah wudu sudah selesai. Jadi sudah selesai
wudhunya. Nah, sehingga mari kita perbaiki, kita perbagus. Tadi Rasulullah fa'asbihul wudhu, dan memperbagus wudhunya. Maka kalau wudhu itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Ya, pelan-pelan dinikmati, diresapi makna dari berwudhu. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya kalau tidak salah tentang mengusap haud. Ya, jadi mengusap haud itu sepatu. Jadi mengusap sepatu. Bagaimana cara mengusap sepatu ketika berwudu tapi sepatunya tidak dilepas? Nah, ini nanti ada. Nah, sebelumnya mari bisa kita simak atau kita perhatikan video cara berwudu yang ada ini. Yaitu tangan kanan yang dibasuh, kemudian ganti telapak tangan yang kanan, sekarang telapak tangan yang kiri. Nah, ini cara berkumur-kumur dan istinsak, madmadhah dan istinsak. Jadi tidak membersihkan hidung. Ini 2 menit lebih dikit. Sekarang 2 menit tangis. Gantian. Ini sebenarnya telapak kakinya juga digosok. Ya. Telapak kakinya juga digosok. Iya. Sampai telapak kaki loh, Pak. Telapak kaki, sela-sela jari kaki sampai tumit, dan kemudian mata kaki. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu untuk bab wudu. Monggo kalau ada pertanyaan baik yang terkait tentang persoalan materi pada malam hari ini tentang kaifiah wudu ataupun hal-hal lain, saya persilakan. Monggo. Iya. Kalau di Arab itu kan waktu tahun sekian itu kan air susah. Gimana itu? Bagaimana kalau air itu susah atau air itu terbatas? Maka caranya air tidak diguyurkan, tapi air ditampung di telapak tangan. Misalkan ini ya, air tampung di sini. Ketika kita membasuh wajah, tampung sini diusapkan di wajah, diratakan. Ambil lagi, karena terbatas. Maka Rasulullah ketika dipraktekkan oleh Utsman itu mengambil air dari bejana, dari ember, dituangkan ke telapaknya, kemudian diusapkan, dibasuhkan, ambil lagi, sehingga tidak boros. Tidak seperti kita, kalau kita kan pakai keran, air terbuang,
Kalau tadi kan kalau kita ambil pakai tangan, air yang terbuang itu relatif sedikit. Karena ketika kita pakai keran itu menadai dengan telapak tangan, terus kita guyurkan. Ketika kita guyurkan, air ini kan nggak berhenti, kan terus mengalir. Tapi kalau kita pakai bejana tadi, ambil pakai tangan, ya yang di tangan ini aja yang terpakai. Pakai air aqua pun bisa dituangkan. Nah, dituangkan di telapak tangan, diusapkan. Sehingga lebih, makanya di awal pernah saya sampaikan Rasulullah itu pernah berwudu hanya dengan air 1 mud 688 ml, setengah liter lebih sedikit. Itu sudah cukup untuk berwudu. Karena tadi caranya diambil, nah tangan dibasakan, ambil. Boleh kalau kita mau begitu. Cuma kan kalau di Indonesia sekarang ini kok begitu itu kok ngirit banget katanya. Oh itu kok ngirit airnya sampai begitu. Hanya 1 liter itu kan ya kengiritan. Ya karena di Indonesia air melimpah. Tapi ketika air itu terbatas, maka cara seperti itu bisa digunakan. Lebih irit lagi kalau pakai botol spray. Itu lebih irit lagi. Spray itu yang mungkin biasa dulu kita pakai hand sanitizer itu 1 botol itu bisa untuk wudu. Caranya bagaimana? Ketika kita mau membasuh wajah, semprotkan ke wajah sampai tetes. Semprotkan airnya kan tipis gitu kan, sampai basah, terus diratakan. Disemprot lagi sampai merata, diratakan lagi 3 kali. Tangan semprotkan, diratakan 3 kali, semprotkan lagi. Itu lebih irit lagi. Maka kalau di kendaraan atau mungkin kalau di kendaraan tidak tayamum, misalkan bawa botol spray itu bisa dipakai di kendaraan atau mungkin di tempat ketika kita nggak ada air ya. Misalkan lampunya mati, listrik mati, sayurnya nggak berfungsi atau pump yang kemarin pump mati, tidak ada air. Nah makanya persediaan di rumah botol spray tadi itu penting. Yang tidak ada airnya itu, botol spray diisi air dan itu ya biar airnya tidak ini ya masukkan kulkas gitu ya biar nanti seger gitu ya. Nah itu untuk persediaan seadanya, nanti ada listrik padam kita tidak bisa berwudu pakai air itu akan lebih enak. Meskipun tayamum boleh, tapi kan kalau masih ada persediaan air kan masih bisa kita gitu Pak Musli. Jadi ketersediaan air itu juga bisa kita siasati di masa sekarang. Memang di masa dulu Rasulullah ya airnya memang susah. Makanya tadi Rasulullah yang berwudu pakai air hanya 1 mud. Yang lain monggo. Kalau masih ada, monggo. Sebenarnya kaitannya bukan dengan wudu ibadah yang kata ini. Iya. Cuman begini, kalau keputusan doa tadi itu kan sudah masuk ke dalam tarjih gitu. Iya. Jadi intinya Muhammadiyah tidak ada doa gitu. Iya, tidak ada doa tapi syahadatain. Oh iya, syahadatain. Dan lanjut pengalaman saya. Waktu itu saya ujian PTT. Di situ ada rangkaian berbagai macam ibadah. Baca Al-Quran, sholat, wudu dan lain-lain. Nah kebetulan di wudu itu saya memang sengaja diam saja setelah melakukan wudu. Langsung justru penguji tadi bertanya, doanya mana mas? Begitu kan? Orang PDM. Nah terus saya mau jawab gimana? Istilahnya kalau mau ngasih tahu, saya nanti takutnya kak mengiai segoro. Dan langsung menyikapi hal seperti itu gimana? Padahal kaitannya itu ke depan setelah ujian itu jadi penilaian. Istilahnya nanti lolos sih gara-gara itu gitu. Mau menyikapi seperti itu gimana? Iya. Ya kalau sudah tahu seperti ini kok kemudian ada yang uji seperti itu ya malah diganti diuji aja gitu. Jadi nggak ada doa. Kalau ini sebenarnya saya nggak tahu kalau PDM yang lain ya. Kalau selama dulu Pak di PDM Sleman itu kan sudah kita sampaikan terkait tentang
doa sesudah wudhu yang dipahami doa itu, bahwa di dalam sesudah wudhu itu tidak ada doa, sehingga yang dibaca itu ya bacaan sesudah wudhu apa yang dibaca sesudah wudhu. Jadi bukan mana doa apa doanya gimana, jadi bukan doa. Nah tapi mungkin karena sekali lagi di masyarakat kita itu dipahaminya itu doa sesudah wudhu. Makanya nanti sesudah mandi, sesudah tayamum tidak ada bacaan. Yang ada bacaan itu hanya wudhu. Habis mandi tidak ada bacaan, ya tidak ada doa, maksudnya juga gitu. Tidak ada bacaan ini. Habis tayamum juga tidak ada. Yang ada hanya wudhu. Makanya dulu kita sampaikan bukan doa di setiap Baitul Aqam ya. Karena kebetulan periode kemarin itu setiap kali Baitul Aqam wudhu ataupun karyawan AUM ataupun juga PJM itu yang memberi materi pada praktis kan saya, sehingga biasanya kita sampaikan pada guru-guru agama itu, guru PAI itu ya, agar tidak lagi menjelaskan itu doa sesudah berwudu, karena tidak ada doanya. Karena kalau nanti doa sudah berwudu ya nanti kena ini lagi balik ke Allahumma ini, padahal ini enggak ada. Nah ini mungkin perlu ya yang sudah tahu ini ketika nanti ada yang menjelaskan doa itu ya disampaikan ada doa, bukan doa itu coba dipahami itu kan dua kalimat syahadat, bukan bacaan doa. Jadi biar paham ya. Inilah perlunya belajar. Dulu begitu ya, ternyata nggak bener, nggak keliru kan. Karena keliru ya harus kita luruskan. Jangan dibiarkan saja. Ya termasuk putra putri kita nanti ketika putra putri kita ujian di sekolah, ketika diuji kok kemudian ada naskah itu ini ya sampaikan ke gurunya, jangan biar dan diam, ya sampaikan ke gurunya. Saya dulu juga begitu, ketika gurunya uji kok keliru ya saya sampaikan. Ya kenapa? Udah benar itu. Ya, termasuk jumlah yang sering dulu saya proses itu jumlah ayat Quran. Dulu itu kan populer, jumlah ayat Quran itu di buku itu masih tersebut itu 6.666. Sampai sekarang mungkin masih ada guru yang menyampaikan itu. Ketika itu diujikan, ya sampaikan ke gurunya, nggak benar Pak guru. Kalau nggak percaya sampai itu tak tunggoni. Sama itu tak tunggoni. Nggak benar 6.666. Wah jenengan hebat ya. Akhirnya setelah dihitung, oh iya Pak, begitu ya diganti mau realnya nggak begitu kok. Nah ini kan harus tidak boleh dia meskipun itu guru gitu ya, ya kita tetap harus proses, termasuk kaitannya dengan itu. Nah ini monggo ya tugas kita ya untuk memberikan pembelajaran kepada siapapun. Masih ada? Cukup loh itu gitu. Ada. Banyak ya. Saya mau tanya dari Pak Ustaz. Saya itu sering menggabungkan dengan beberapa Ustaz itu kalau makmum telat itu nggak mau makmum, ada tidak semua Ustaz, ada satu dua yang saya amati itu kalau dia terlambat nggak mau makmum. Padahal saya pernah dengar, tapi saya nggak tahu persis itu apakah itu sahih atau rajih atau seperti apa, atau justru tidak ada dalilnya. Ketika orang itu terlambat jamaah untuk mengejar 27 derajat, itu diperbolehkan makmum kepada orang yang sedang sunat untuk sholat wajib bedanya. Seperti apa dalilnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi boleh nggak sholat berjamaah dengan orang yang sholat sunat, padahal dia sholat wajib gitu ya. Jadi boleh nggak? Ada satu hadis yang menceritakan, tapi harus dicari. Tapi intinya nanti kapan-kapan nanti hadisnya saya sampaikan. Intinya ada seorang sahabat datang terlambat sholat. Rasulullah sudah selesai sholat fardu itu. Kemudian datang sahabat sholat sendiri. Nah sebelum sahabat itu sholat sendiri, Rasulullah bersabda kepada sahabat yang sudah selesai tadi, hei sahabat-sahabat, maukah kalian bersedekah? Sahabat bertanya, sedekah apa ya Rasul? Sedekah sholat. Maksudnya apa?
itu ada orang sholat sendiri, temani dia untuk berjamaah. Ini kasusnya ini, temani dia untuk berjamaah. Berarti kan sahabat yang bersedekah ini nanti sholatnya sholat sunnah, sedangkan yang tadi sholat wajib. Padahal kan beda. Masa ini sholat sunnah, makmumnya, imamnya sholat wajib, kan sudah berbeda. Itu satu. Kemudian ada hadis yang lain lagi nanti ya, Rasulullah itu sholat asar di dalam hadis itu beliau sholat asar. Kemudian ada sahabat yang sedang sholat duhur, sahabat itu sholat takjiyah. Di takjiyah duhur Rasulullah terlambat, kemudian Rasulullah bermakmum kepada si sahabat tadi. Padahal sahabat tadi sholatnya sholat takjiyah. Jadi sholat takjiyah tapi dia diimami oleh Rasulullah sholat duhur. Nah dari dua hadis itu, cerita dua hadis itu, kemudian ulama fikih berkesimpulan bahwa niat sholat antara imam dan makmum itu tidak harus sama. Artinya sholat fardu berimam kepada orang yang sholat sunnah atau sebaliknya itu dibolehkan. Jadi sholat antara imam dan makmum itu sholatnya niatnya tidak harus sama. Boleh orang yang sholat fardu bermakmum kepada orang yang sholat sunnah ataupun sebaliknya. Nah ini sehingga kalau tadi ingin ya mengejar sholat berjamaah, kenapa tidak berjamaah dengan orang yang sholat sunnah tadi mau dibolehkan? Tapi kalau memang dia nggak mau, enggak beda kedudukan kok. Nggak mau mengejar 27 derajatnya tadi, lebih memilih dia sholat sendiri atau mungkin berjamaah dengan yang lain, ya nggak apa-apa. Ya. Kalau dia memang lebih mantap sholat sendiri aja lah daripada berjamaah dengan orang sholat sunnah, ya nggak apa-apa. Artinya tidak dilarang juga. Tidak kemudian itu, oh sama kamu, enggak. Ya silakan. Karena dia tidak ingin mengejar 27 keutamaan sholat berjamaah. Bahkan ada yang agak pendapatnya agak ekstrim, kenapa ekstrim? Dia berpandangan bahwa orang yang sholat sunnah itu, orang yang sholat berjamaah itu dihitung berjamaah mendapatkan keutamaan 27 itu kalau dia memang berjamaah dengan imam yang wajib. Dengan imam yang rawatib itu. Kalau tidak dengan itu, ya tidak mendapatkan 27 tadi. Termasuk juga berjamaah sendiri. Sudah selesai terus berjamaah sendiri itu ya juga tidak mendapatkan 27 tadi. Itu ekstrem sekali kan. Padahal yang dimaksud ini pokoknya sholat berjamaah dengan siapapun. Asal sholat berjamaahnya itu di masjid, bukan di rumah. Karena di rumah tidak mendapatkan keutamaan 27 derajat. Tapi dia lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Berjamaah di rumah itu lebih utama daripada sholat sendiri di rumah. Nah pertanyaannya, sholat sendiri di masjid lebih utama mana dengan sholat berjamaah di rumah? Karena ternyata Imam Ibnu Hajar itu memahami keutamaannya itu kalau di masjid, bukan di rumah. Nah sekarang kalau nggak berjamaah di masjid, nggak berjamaah tapi di masjid dia sendiri, lebih utama mana dengan berjamaah di rumah? Tetap lebih utama di masjid, bukan di rumah. Tetap lebih utama di masjid. Makanya kita upayakan sholat itu di masjid, bukan di rumah. Apalagi berjamaah. Kadang-kadang kan kita harus di rumah baiklah bahasa di masjid. Padahal keutamaannya itu justru berangkat ke masjidnya. Di masjidnya nanti ada apa? Yang utamanya di sini. Selain tentu berjamaah. Berjamaahnya itu kebersamaan, ke masjid itu kesungguhan dia untuk berangkat ke
ke masjid. Itu ada keutamaan tersendiri. Insya Allah nanti kita bahas di sholat jamaah nanti kalau sudah sampai pada sholat jamaah. Saya kira itu bapak-bapak, ibu yang bisa kita kaji pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kebetulan ini Pak Komite. Bapak Ibu, mari kita